warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby. Di sini saya akan mempresentasikan UAS merancang organisasi perdamaian. Untuk di sini saya mengambil tema kedamaian, freedom. Untuk logo, ini adalah logo saya yang berjudul yang dinamai World with Freedom, yang artinya dunia dengan kebebasan. Untuk latar belakangnya sendiri, World with Freedom adalah nama dari logo yang saya buat dengan arti dunia dengan perdamaian. Jadi saya ingin buat organisasi yang bertujuan untuk memberikan perdamaian kepada seluruh negara yang ada di dunia ini. Untuk your only enemy is yourself, yang artinya musuhmu adalah dirimu sendiri. Maknanya yaitu jika ingin memberikan kebebasan untuk semua orang atau semua negara, harus memiliki kebebasan untuk diri sendiri. Jadi tidak membebankan diri sendiri atas perdamaian atau kebebasan seluruh dunia. Untuk kedua sayap, itu bermakna memiliki kebebasan karena itu kita bisa membuat kebebasan kita sendiri. Untuk Earth sendiri, bumi ini bermakna, jadi untuk World with Freedom, your only enemy yourself, kedua sayap itu semua untuk melindungi si Earth ini, si dunia ini. Respon organisasi terhadap kemerdekaan bangsa lain. Yang pertama, mungkin jika ada bangsa lain yang merdeka, organisasi kami dengan senang hati menerima karena dengan adanya kemerdekaan itu sudah tidak ada yang namanya perang. Jika tidak ada perang, berarti di dunia ini kebebasan dan bisa menjadi dunia yang damai. Dan organisasi yang mengadvokasi kebebasan dan hak asasi manusia, maka umumnya organisasi kami akan mendukung kemerdekaan bangsa lain. Peran organisasi dalam memajukan pengetahuan. Yang pertama, mempromosikan kebebasan berpendapat. Jadi setiap orang bebas memiliki hak berpendapat atau berkomentar. Yang kedua, mendorong kebebasan akademik. Jadi setiap anak boleh memilih bidangnya masing-masing, tidak harus menjalur. Yang ketiga, melindungi kebebasan pers. Yang keempat, mempelajari dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima, membela kebebasan informasi dan akses terhadap pengetahuan. Respon kenetralan pada konflik yang terjadi. Dalam situasi konflik yang kompleks, netralitas sulit dicapai karena setiap pihak mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang isu yang terlibat. Dalam situasi seperti itu, organisasi kami dapat mencoba untuk tetap fokus pada tujuan mereka dalam memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia, dan mencoba untuk tidak terlibat secara langsung dalam konflik itu sendiri. Organisasi kami juga dapat berusaha memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mencari solusi damai yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dalam hal ini, organisasi kami dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator yang netral untuk membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan dialog yang konstruktif. Rencana organisasi di kancah regional dan global. Yang pertama, mendorong pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedua, membangun kapasitas dan pelatihan. Yang ketiga, membangun jaringan dan kemitraan, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan yang terakhir, membantu pemantauan pemilihan dan demokrasi. Pemberian solusi atas suatu konflik. Langkah pertama adalah melakukan analisis mendalam tentang sumber dan akar penyebab konflik. Ini melibatkan pemahaman kepentingan, nilai-nilai, dan persepsi yang ada di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Analis ini membantu mengidentifikasi masalah dan tentang yang perlu diatasi. Yang kedua adalah dialog dan mediasi. Mendorong dialog konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting dan dalam mencari solusi. Mediator independen dapat membantu memfasilitasi dialog dan membantu pihak-pihak dalam menentukan titik sepakat atau kompromi yang dapat mengakhiri konflik. Proses mediasi ini sering melibatkan identifikasi kepentingan bersama, mencari solusi kreatif, dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Diplomasi dan negosiasi. Diplomasi dan negosiasi adalah alat penting dalam mencari suatu konflik di tingkat regional atau global. Melalui perundingan dengan intensif dan dialog dioptimalit, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memenuhi kepentingan masing-masing. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, ya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.